Bab 4. Malam pengantin yang mengenaskan. Karena memang waktu yang sudah malam, Almira memutuskan untuk tidak berlama-lama di kamar mandi. Bisa masuk angin jika dia sampai melakukan itu. Tapi begitu dia selesai mandi, Almira baru saja sadar jika dia tidak membawa baju ganti. Bahkan handuk pun Almira tidak membawanya. Sepertinya dia terlalu terburu-buru hingga melupakan hal yang sepenting itu. Semakin gaun bekas pakai pun rasanya tidak mungkin. Memakai gaun bekas pakai pun rasanya tidak mungkin. Karena Almira sudah menyimpannya di tempat cucian dan itu pasti akan kotor. Jika dia nekat keluar dalam keadaan seperti ini, itu akan membuat Dafa salah paham dan mengira dia sedang berusaha menggoda lelaki itu. Almira benar-benar kebingungan. Dia terus mondar-mandir, tidak jelas dengan tubuh lontosnya. Tok tok tok. Almira, apa kamu sudah selesai mandinya? Kenapa lama sekali? Teriak Dafa yang mungkin tidak sabar ingin bergantian mandi dengannya. Almira bingung harus menjawab apa. Sepertinya dia harus menekan egonya kuat-kuat dan meminta bantuan pada Dafa. Daf, aku lupa membawa baju ganti. Apa kamu bisa membantuku? Tanya Almira penuh harap. Terdengar dengusan dari arah luar. Sepertinya Dafa kesal karena dia memintai tolong. Di mana pakaianmu? Tanya Dafa akhirnya. Ada di koper dekat lemari, Daf. Jawab Almira cepat. Terdengar suara langkah kaki menjauh dari pintu. Sepertinya Dafa sedang mengambilkan pakaiannya saat ini. Tapi di koper kamu kok cuma ada jaring sama dress? Kamu sengaja gak bawa baju tidur biasa? Teriak Dafa lagi. Mendengar perkataan Dafa, Almira langsung membulatkan matanya sempurna. Dia ingat betul jika tadi tidak memasukkan satu pun baju haram ke dalam koper miliknya dan semuanya hanya baju tidur biasa-biasa saja. Apa jangan-jangan kopernya sudah tertukar? Itu tidak mungkin, Daf. Aku ingat betul tidak membawa satu pun baju seperti itu di dalam koperku. Apa jangan-jangan koper milikku tertukar? Tanya Almira resah. Tidak mungkin, karena di koper itu ada tulisan nama Almira Chandra. Itu memang benar milikmu. Sangkal Dafa karena memang di koper Almira itu ada tulisan besar atas nama Almira Chandra. Itu memang sengaja Almira yang memesannya karena dia tidak ingin kopernya tertukar dengan siapapun ketika sedang hangout atau apapun dengan teman-temannya. Duh, kok bisa isinya lain ya? Jadi gimana dong? Tanya Almira resah. Ya sudah, pakai saja baju itu. Lagian aku tidak akan mungkin tertarik pada tubuh datarmu itu, ucap Dafa pada akhirnya. Mendengar perkataan Dafa, kembali Almira mengeram kesal. Bibir laki-laki itu memang selalu tidak punya saringan jika menghinanya. Baiklah, tolong pilihkan salah satu baju untukku, kesal Almira. Oke. Terdengar langkah Dafa yang menjauh dari pintu. Mungkin lelaki itu akan kembali mengambilkan baju ganti untuk Almira. Tak berselang lama, terdengar langkah kaki Dafa kembali. Segera Almira membuka sedikit pintu dan mengeluarkan tangannya untuk mengambil baju ganti dari Dafa. Mana? Tanya Almira. Dafa langsung memberikan pakaian itu ke tangan Almira lalu kembali menjauh dari pintu. Sedangkan Almira yang sudah menerima pakaian dari Dafa langsung membulatkan matanya. Ternyata Dafa bukan hanya mengambilkan baju ganti untuknya, melainkan juga lengkap dengan kacamata dan segitiga bermuda miliknya. Pipi Almira langsung merona. Ini untuk pertama kalinya ada yang melihat bahkan memegang pakaian dalamnya. Almira itu memang sosok wanita yang sangat sulit untuk dijangkau. Selama ini hubungannya dengan Rian
tidak pernah melewati batas. Jangankan untuk bermain adu gulat, sekedar berperang bibir pun tidak pernah Almira lakukan. Pegangan tangan saja itu sudah lebih cukup untuk Almira. Dia benar-benar menjaga dirinya untuk laki-laki yang kelak akan menjadi suaminya. Jadi saat Rian memutuskan untuk meninggalkan dia, Almira tidak rugi apapun selain hatinya yang terluka. Dia masih suci, dan inilah gunanya prinsip yang selalu dia pegang selama ini. Bahkan di hari akad pun, jika orang itu bukan jodoh, tetap saja akan terpisah seperti dia dan Rian. Jadi Almira tidak ingin bersikap bodoh dengan memberikan akses kepada siapapun untuk menikmati apa yang seharusnya menjadi milik dari suaminya. Apa laki-laki itu dapat? Entahlah, Almira tidak yakin akan hal itu. Apalagi watak mereka yang sama-sama keras, ditambah dengan cara mereka melihat sebuah komitmen, rasanya mereka belum atau bahkan tidak akan menemukan kecocokan untuk satu sama lain. Tok tok tok. Ketukan di pintu membuat lamunan Almira kembali ke tempat. Buru-buru dia menyelesaikan memakai pakaiannya dan langsung melangkahkan kakinya keluar dari kamar mandi. Ceklik. Begitu pintu dia buka, netranya tak sengaja bersih tatap dengan Dava yang kini tidak mengedipkan matanya dan terus memindai seluruh tubuh yang memang tidak tertutup dengan sempurna. Ngapain dia lihat sampai enggak ngedip? Kesal Almira melihat Dava yang seperti ingin menelannya bulat-bulat. Enggak kok, percaya diri banget sih kamu. Kesal Dava lalu segera masuk ke dalam kamar mandi. Sampai di dalam, Dava langsung merutuki kebodohannya yang malah terpana melihat lekuk tubuh Almira yang memang terlihat sangat mempesona. Dia tidak bisa bohong pada dirinya sendiri jika Almira memang sangat menawan. Tidak dia sangka-sangka pula jika di balik balutan pakaian yang selama ini Almira pakai tersembunyi keindahan yang baru pertama kali dia lihat ini. Dia tidak pernah menemukan yang sesempurna bodi Almira dari para mainannya selama ini. Johnny, kenapa kamu malah terbangun di waktu yang tidak tepat? Apa kamu tidak tahu jika wanita yang ada di luar sana itu tidak bisa kamu jelajahi walaupun itu istrimu sendiri? Menyebalkan. Guru Dava yang terpaksa harus bermain solo karir karena ulah Johnny adik kecilnya. Tidak seperti Almira yang membutuhkan waktu sebentar untuk mandi, Dava malah sampai harus berada 1 jam di sana. Laki-laki itu keluar dengan wajah yang ditekuk dan semakin kesal begitu melihat Almira yang tertidur sangat pulas di ranjang pengantin mereka. Nasib malam pengantinnya memang sangatlah mengenaskan, tidak seperti malam-malam yang ada di negeri dongeng dengan sejuta keindahan surgawi. Subscribe channel Novel Upload, like, komen, dan bagikan. Terima kasih. Nasib malam pengantinnya memang sangatlah mengenaskan, tidak seperti malam-malam yang ada di negeri dongeng dengan sejuta keindahan surgawi. Dava mendengus kesal, lalu ikut masuk ke dalam selimut yang menggulung tubuh Almira. Ditatapnya wajah damai sang istri membuat rasa itu menjalar ke dalam hatinya. Sepertinya adiknya benar-benar keterlaluan. Dia sudah membuang berlian seperti Almira hanya untuk tingkah konyolnya. Apapun itu alasan Rian meninggalkan Almira, tetap tidak bisa dibenarkan. Karena sesulit bahkan sepelik apapun sebuah masalah, akan selalu mendapatkan solusinya jika dibicarakan baik-baik, bukan malah lari seperti ini. Apa ini sebuah keberuntungan baginya dengan mendapatkan Almira sebagai istrinya? Atau justru ini awal rasa sakit yang akan kembali dia rasakan karena sebuah kekecewaan? Dava tidak tahu dan tidak mau tahu. Dia hanya harus menjaga hatinya agar tidak mudah terjatuh pada Almira, apalagi dalam hati wanita itu masih ada lelaki lain.
Bukan hal mudah melupakan sebuah hubungan yang sudah lama terjalin. Begitupun dengan Almira. Dafa hanya berharap jika nanti akan terjadi perpisahan di antara mereka, itu tidak akan menggores luka untuk satu sama lain. Bukan hal mudah melupakan sebuah hubungan yang sudah lama terjalin. Begitupun dengan Almira. Dafa hanya berharap jika nanti akan terjadi perpisahan di antara mereka, itu tidak akan menggores luka untuk satu sama lain. Perlahan, netra lelaki tampan itu mulai terpejam. Rasa lelah nyatanya begitu cepat mengantarkan dia menyusul Almira menuju alam mimpi. Besok adalah hari baru baginya dan juga Almira, dan semoga mereka bisa melewati segalanya dengan baik-baik saja.